Alhamdulillahilladzi fataha abwabal jannah fi syahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yakni sholat Jumat berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat pada hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi setiap apa yang telah dilarangkannya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan yang berbahagia ini yaitu Al-Quran sebagai terapi pengobat jiwa. Kaum muslimin sedang Jumat yang dimuliakan Allah, dikisahkan ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Beliau dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Sehari-hari beliau beraktivitas menjadi khodam atau khadim pelayan Rasulullah SAW. Kemana saja baginda Nabi pergi, beliau selalu mendampingi. Beliau sering membawakan keperluan Nabi. Bahkan dalam kesempatan tertentu ia diizinkan masuk ke kamar pribadi milik Rasulullah SAW. Karena hubungan yang dekat ini, Ibnu Mas'ud mendapatkan keberkahan berupa kefasihan dan kepahaman terhadap Al-Quranul Karim. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum pernah menyampaikan kabar gembira kepada Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Man sarrahu ay yaqra'al Qur'ana ghada kama unzila falyaqra'ahu ala qira'ati ibni ummil abdin. Siapa yang ingin membaca Al-Quran dengan pelan sebagaimana ketika dia diturunkan, hendaknya dia membacanya sebagaimana cara membacanya Ibnu Mas'ud. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah, pada satu kesempatan Rasulullah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Mendengar permintaan itu, Ibnu Mas'ud heran dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saya pantas membacakan Al-Quran untukmu, sementara Al-Quran itu diturunkan kepadamu ya Rasul?" Beliau bersabda, "Bacakanlah Al-Quran untukku, karena aku ingin mendengar dari orang lain. Aku ingin merasakan kesegaran dari orang lain jika dibacakan untukku." Mulailah Ibnu Mas'ud membaca, sementara Rasulullah diam mendengarkan. Ketika sampai surah An-Nisa ayat 41, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Maka bagaimanakah kiranya jika kami datangkan dari tiap-tiap umat itu seorang saksi, dan kami datangkan kamu Muhammad sebagai saksi atas mereka. Mendengar ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, "Cukup, cukup." Setelah itu Ibnu Mas'ud melihat
Mata Rasulullah SAW berkaca-kaca, air matanya meleleh dan mengalir deras membasahi pipi beliau. Ternyata ayat yang dibacakan Ibnu Mas'ud menggetarkan jiwa Rasulullah SAW. Ketika ayat itu dibaca, Rasulullah SAW membayangkan bagaimana dirinya akan menjadi saksi bagi umatnya, baik orang beriman maupun yang tidak beriman. Itulah bukti cita-cita Rasulullah SAW kepada umatnya. Hadirin rahimakumullah, bisa diangkat memberikan pelajaran berharga kepada kita semua tentang pentingnya membaca kitab suci Al-Quran. Rasulullah saja sebagai Nabi yang sudah dijamin masuk surga, dan Al-Quran sendiri juga diturunkan kepadanya. Beliau masih merasakan kerinduan kepada Al-Quran. Buktinya beliau meminta sahabat Abdullah bin Mas'ud untuk membacakan Al-Quran kepadanya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan kondisi kita? Apakah kita rindu dengan ayat-ayat Al-Quran? Apakah kita benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita? Sungguh malu jika kita mengaku umat Rasulullah, sementara jari jemari ini tidak pernah bersentuhan dengan kitab suci Al-Quran. Sungguh malu kita yang merindukan syafaat Nabi, tapi diri kita tidak pernah merindukan membaca Al-Quran sebagai kitab suci. Memang tidak dapat dipungkiri, saat ini banyak sekali kaum muslimin yang melalaikan Al-Quran. Sehari semalam 24 jam, kebanyakan waktu dihabiskan bersama handphone yang dimilikinya. Kaum muslimin rahimakumullah, tahukah kita Al-Quran yang kita baca mendatangkan ketenangan jiwa bagi manusia? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, wa munazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dzalimin. Dan kami turunkan Al-Quran, suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang yang zalim selain kerugian. Surah Al-Isra ayat 82 di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa Al-Quran yang diturunkan Allah menjadi rahmat bagi orang beriman. Fakta membuktikan ketika kita membaca dan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sesuai dengan faedah tajwid yang tepat, maka hati akan menjadi tenang dan tenteram. Singkat kata, Al-Quran dapat berfungsi sebagai terapi pengobat jiwa. Salah seorang cendekiawan Muslim bernama Malik Badri pernah melaporkan hasil penelitian Al-Qadi di Florida, Amerika Serikat. Penelitian ini membuktikan bahwa hanya dengan mendengarkan bacaan Al-Quran, seorang Muslim yang paham bahasa Arab atau tidak paham akan merasakan ketenangan seperti penurunan depresi ataupun kesedihan. Itulah salah satu kedahsyatan Al-Quranul Karim yang mampu mendatangkan ketenangan jiwa. Tidak hanya sampai di situ, ternyata janin yang diperdengarkan bacaan Al-Quran secara tertil, pertumbuhannya menjadi semakin optimal. Hal ini pernah disampaikan oleh Dr. Nur Hayati asal Malaysia pada tahun 1997. Pada penelitian ini disebutkan bahwa bayi yang baru berusia kurang lebih 48 jam ketika diperdengarkan ayat suci Al-Quran menunjukkan respon tersenyum dan cenderung lebih tenang. Subhanallah. Hadirin rahimakumullah, inilah rahasia kitab suci Al-Quran yang bisa memberikan ketenangan dan ketenteraman jiwa. Maka ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, kita disuruh diam dan mendengarkan dengan baik agar rahmat Allah masuk ke dalam jiwa kita. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Jika ketika jiwa kita gelisah, cobalah baca ayat suci Al-Quran dengan baik. Lantunkan ayat suci Al-Quran dengan tartil, insya Allah hati akan tenang. Mengerti ataupun tidak mengerti ayat-ayatnya, kita pun akan mendapat bagian dari pahala-pahalanya. Hadirin muslimin rahimakumullah, demikian khutbah Jumat kita pada hari ini. Marilah kita di bulan suci Ramadan ini memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran, dengan membacakan Al-Quran jiwa yang menjadi tenang,
dan tenteram sehingga lebih mudah dalam menjalani aktivitas kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ihsani wa syukurlahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha bima amara wa tahu amanaha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi kursi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati sahabat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa'na ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur mujahidin fi Palestin. Allahumma ansurhum ala yahudi wa man awanahum min al-kufar wal munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la